Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meilan Watania, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 201503 243454 dan nomor induk mahasiswa 3274809052. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi di Papua. Saya melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja pada tanggal 5 Maret tahun 2024 di SMA Negeri 1 Sarmi. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai minasang. Hai sensei. Genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu yo. Oke, minta tolong ketua kelas siapkan kelas. Minasan, Irits. Hey, ohayo gozaimasu sensei. Hai, ohayo gozaimasu minasang, suatte kudasai. Satu orang ke depan pimpin doa mengawali pembelajaran kita. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya. Apakah bahagia hari ini? Bahagia? Semangat ya, biar kita belajarnya dengan semangat. Sensei cek kehadirannya dulu. Aditya, Adolina, Hai Aksamina, Martins, Muhammad Idul, Nur Mahdia, Salsabila, Samri, Yafet, Bioki, Yosia. Iya, sudah ya semua? Iya, jadi yang hadir hari ini ada berapa? 18 ya, 18 orang yang hadir. Ada yang sakit, ada yang tidak ada keterangan. Iya, perhatikan di sekeliling tempat duduk kalian. Kalau ada sampah yang masih berserakan di lantai, tolong diangkat. Iya, sudah bersih, sudah tidak ada sampah lagi di sekeliling tempat duduk toh? Kalau bersih kan kita enak belajarnya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang masih seputaran kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah. Dan hari ini kita akan membahas tentang hewan peliharaan. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan kalian bisa apa? Bisa untuk membuat kalimat tentang binatang peliharaan. Jadi diharapkan dalam pertemuan hari ini, setelah ini kalian bisa membuat kalimat yang menyatakan tentang hewan peliharaan. Bisa ya? Bisa dipahami? Oke. Dan setelah ini kita akan ada beberapa tes. Jadi nanti setelah pembelajaran nanti akan ada tes sebentar. Tes yang akan kalian kerjakan sebentar. Nanti saya akan jelaskan di ketika sudah mau tes. Nah, siapa di rumah yang ada hewan peliharaan? Sebagian besar ada ya. Sebagian besar ada. Tetapi ada juga yang tidak ada. Yang tidak ada, yang tidak punya hewan peliharaan di rumah. Ada yang tidak, coba angkat tangan, yang tidak punya hewan peliharaan, yang tidak punya. Nah, ketika kita punya hewan peliharaan pasti ada alasannya. Salah satunya pasti karena kita senang dengan hewan tersebut. Nah, kalau yang tidak punya hewan peliharaan juga pasti
Punya alasannya tersendiri. Mungkin karena dia tidak punya atau karena dia tidak suka. Jessica, coba alasannya kenapa? Kamu tidak suka dipelihara hewan. Iya, karena peraturan di dalam rumah tidak suka ada hewan peliharaan. Coba selanjutnya, yang punya hewan peliharaan. Coba sebutkan hewan peliharaan yang kalian miliki di rumah. Burung, Ada kucing, ada burung, ayam, anjing, ada kadal, bisa jadi. Jadi macam-macam jenis hewan peliharaan yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Nah, pasti kalau kita memiliki hewan peliharaan, pasti karena kita menyukainya. Oke, kalau Idul burung ya peliharaannya. Kalau gadis apa? Anjing. Oke, Samri kucing ya. Kalian perhatikan dulu video berikut ini. Sambil memperhatikan, diharapkan kalian bisa mencatat ya. Kiraina cantik, Hansamuna tampan, Shinsetsuna baik hati atau ramah, Yumeina terkenal, Shizukana tenang atau sepi, Oki besar, Chisai kecil, Iya. Sudah perhatikan kosakata yang tadi ditampilkan dalam video? Sudah ya. Jadi kosakata tadi adalah jenis kosakata apa? Kata sifat. Oke, Sensei akan tes apakah ada memperhatikan atau tidak. Setelah menyimak video, perhatikan, silakan tulis beberapa kosakata sifat yang kalian dapat dari video tersebut. Silakan siapkan kertas. Tadi silakan kalian tulis nama dulu ya. Kemudian tulis kosakata. Nanti kalian akan kumpul di depan. Masing-masing akan tempel di papan. Ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau bisa dengan huruf hiragana, tulis dengan huruf hiragananya. Dua menit lagi ya. Siapa yang dapat 8 kosakata? Yang di bawah 8? 7. Oke. Silakan dikumpulkan, ditempel di papan sebelah sini ya. Silakan. Yang sudah selesai, tidak harus sama ya, tidak harus sama. Sesuai dengan kemampuan penangkapan yang kalian miliki, kalian tangkap berapa kosakata? Tidak apa-apa, tidak harus sama. Satu. Ya terus tinggi. Tempel saja karena Sensei masih mau kasih kelompok itu. Jadi Sensei sudah mengecek. Sensei hanya melihat seberapa besar penangkapan kalian, seberapa besar perhatian kalian ketika video yang ditampilkan tadi itu ya. Jadi Sensei akan bacakan nama, kemudian kalian bagi dalam 2 kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah kanan Sensei, kelompok 2 di sebelah kiri ya. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 di sebelah kiri. Kelompok 1 Jessica, Hendrik,
Desila, Bildren, dan Alfred duduk di kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Idul, Dewi, Nurmahdia, Ismail, dan Nurrahma duduk di kelompok 2. Ayo berdiri pindah supaya agak saling berhadapan. Bisa ya? Setengah lingkaran begini, setengah lingkaran begini, saling berhadapan. Nah, sensei bagi dalam 2 kelompok pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kelompok yang sudah lebih mahir 9 kosakata ke atas itu di kelompok 1 dan yang 8 kosakata ke bawah itu di kelompok 2. Jadi sensei bagi di kelompok 2. Jadi kelompok 2 nanti sebentar diharapkan kalian bisa berdiskusi, belajar mandiri dulu. Dan kelompok 2 nanti sebentar akan kita belajar bersama. Oke. Ya silakan kedua kelompok, silakan pelajari kembali kosakata yang ada. Silakan dihafal kembali kosakata yang ada. Kosakata sifat yang sudah kalian catat. Jadi ada berapa kosakata yang ada di papan dan ada berapa kosakata yang dapat kalian catat. Jadi disesuaikan, lihat tanya di teman yang lain supaya bisa sesuai, supaya bisa sama. Demikian juga di kelompok 2. Kelompok 2 tadi ada berapa yang paling banyak berapa kosakatanya? 10 ya. Ya. Ada berapa kosakata yang ada di tampilan? Ada lebih dari 10. Silakan kalian baca-baca kembali kemudian kalian hafal. Nah, kelompok 1 ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak. Cara penyebutannya atau cara kalian mendengar kosakata-kosakata itu apakah rasa asing atau bagaimana? Apakah kesulitan dalam kalian mengucapkan kembali atau bagaimana di kelompok 1? Tidak. Kosakata yang kalian dengar tadi apakah itu sudah familiar di telinga atau ada yang kalian baru dengar? Ya, ada yang kalian baru dengar ya. Tapi ada juga beberapa kosakata yang sudah sensei kasih di pertemuan sebelumnya ya. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Nah, di kosakata-kosakata tadi, apakah semuanya itu sudah familiar di telinga kalian atau ada kosakata yang baru kalian dengar? Ada kosakata yang baru kalian dengar ya. Nah, sama ya seperti di kelompok 1 juga demikian. Oke, silakan dikerjakan dulu. Dibaca dan dihafal kosakatanya. Karena sebentar kalian akan membuat kalimat menjelaskan tentang hewan peliharaan dan ciri dari hewan peliharaan tersebut. Ya, jadi kelompok 1 bagaimana? Ada masalah? Sudah bisa ya dengan kosakata-kosakata sifat. Kelompok 2 aman? Oke. Nah, sekarang perhatikan di papan. Di sini ada gambar. Ada gambar apa ini? Ada gambar hewan. Di gambar pertama yang di atas adalah jenis-jenis hewan. Yang kedua di sini adalah jenis hewan dengan sifatnya, ciri khasnya. Carilah sebutan bahasa Jepang dari binatang dan sifat yang ada di gambar. Nah, kata sifat sudah toh? Silakan kalian perhatikan hewan-hewan apa saja. Nomor 1 hewan apa itu? Nomor 1 itu kucing putih. Ya, nomor 2 ada apa? Kura-kura. Nomor 6 anjing. Nomor 7 ada ayam. Nah, jenis hewan yang ditampilkan di sini adalah jenis hewan kucing, menampilkan tentang sifat atau ciri fisik dari hewan yang ditampilkan. Yang nomor 1 adalah kucing putih. Nomor 2 kucing hitam. Nomor 3 kucing coklat. Dan nomor 8 ada kucing lincah. Silakan kalian cari kosakata-kosakata dari hewan-hewan yang ada di papan. Kemudian kalian sesuaikan dengan sifatnya. Sifat kan kalian secatat. Nanti sebentar kita akan diskusikan bersama. Silakan dikerjakan. Carinya di mana? Di internet.
Yang bawa kamus boleh, silakan. Yang bawa HP, silakan buka kamusnya, Google Translate atau kamus khusus dalam aplikasi, bebas ya. Ada kesulitan? Bagaimana? Nomor 8 yang gambar keberapa? Oh, yang ada rumahnya itu. Nah, itu adalah hewan peliharaan. Jadi jenis-jenis hewan peliharaan di situ nanti sebentar baru kita jelaskan di pembahasannya sebentar. Sudah? Bisa buka kamusnya toh? Bisa. Iya. Nama hewannya itu apa? Namanya apa? Sudah? Ya, toh sudah dikerjakan. Oke, perhatikan. Setelah ini kita akan berdiskusi tentang, perhatikan gambar di papan. Tentang hewan yang ada di papan. Tapi sebelumnya Sensei minta kalian bagi, jadi hitung 1 sampai 4. Mulai dari Jessica. 2, 3. 2, 3. Kelompok 3, kelompok 4 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan perhatikan apa yang akan kalian kerjakan. Perhatikan di papan. Nah, carilah sebutan dalam bahasa Jepang dari binatang dan sifat yang ada di gambar sesuai dengan gambar yang ada di papan. Kura-kura bahasa Jepangnya apa? Kemudian sesuaikan dengan sifat yang sudah kalian pelajari. Ditampilkan tentang sifatnya. Sifat yang dimiliki itu di gambar itu apa? Seperti itu. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Kucing bahasa Jepangnya apa? Kura-kura apa? Burung apa? Kelinci apa? Ikan, anjing, dan ayam. Nama hewannya apa? Ya, kan sifatnya sudah tadi tuh kita sudah pelajari. Sekarang nama hewannya apa? Kalau kucing apa? Kura-kura apa? Kerjasama supaya cepat selesai. Silakan kerja berkelompok supaya cepat selesai, ya. Bisa ya? Iya. Kelompok 4 bagaimana? Indonesia ke Jepang kan? Iya, jadi kan lihat dulu. Nomor 1 hewan apa? Perhatikan semua. Sudah ya? Mengerjakan itu. Sudah mencari kosakata dari hewan-hewan yang ada di papan. Selanjutnya perhatikan video berikut ini. Shiroi neko ga kaitai desu. Sudah ada tulisannya ya. Artinya di dalam kurung di bawahnya. Shiroi itu kata sifat ya. Artinya putih. Neko ada yang sudah tahu, kucing ya. Kaitai. Titik-titik tai des itu bentuk ingin. Ya, jadi kaitai des. Jadi saya ingin memelihara kucing berwarna putih. Artinya seperti itu ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Yuk kita buka slide berikutnya. Nah, jadi tentang binatang peliharaan. Oke, kita langsung masuk slide berikutnya. Neko kateimasu. Nah, silakan didengarkan. Kite kudasai ne. Hai, kite kudasai. 1、猫。猫を飼っています。 Oke, perhatikan. Jadi yang pertama adalah neko. Neko artinya? Nah, dia kalimat pertama dia hanya menyebutkan kata kucing. Neko. Kalimat kedua neko kateimas. Kateimas menyatakan memelihara kucing. Neko kateimas memelihara kucing. Jadi kateimas itu menyatakan memelihara. Bisa ya? Oke, setelah kosakata berikut kalian ikuti kosakatanya supaya kalian latih pengucapannya. Ni,
亀、 Kame. 亀を飼っています。3、鳥、 Tori. 鳥を飼っています。5、魚、 Sakana. 魚を飼っています。8、ペットを飼っていません。 Iya, jadi yang terakhir adalah Petto kateimaseng. Nah, di nomor 8 itu bentuk negatif, kateimaseng. Berarti artinya apa? Tidak memelihara atau tidak memiliki hewan peliharaan. Petto itu hewan peliharaan. Selanjutnya, bagaimana menyebutkan sifat ya? Nah, silakan didengarkan ya. 1、白い猫。白い猫を飼っています。 Diperhatikan dulu ya. 2、黒い猫。黒い猫を飼っています。 Ini menyatakan tentang sifat atau cirinya. 元気な猫。元気な猫を飼っています。 Hai, masih pakai kalimat berakhiran o kateimas ya, yang artinya memelihara ya. Jadi kalau misalnya kucing putih apa? Kata sifatnya terlebih dahulu, kemudian kata benda nama hewannya ya. Jadi kata sifatnya di depan. Oke. Misalnya ikan kecil. Jadi kecilnya di depan, cisainya di depan, kemudian sebutan untuk sakana atau ikannya. Bisa? Bisa paham semua? Oke, bisa dites? Kucing bahasa Jepangnya apa? Neko. Anjing bahasa Jepangnya? Inu. Kalau sifatnya putih? Shiroi. Hitam? Otonashi. Ya, jadi itu semua ya sifat-sifatnya, kemudian nama-nama binatang peliharaannya. Oke, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja. Sensei akan bagikan dan nanti Sensei jelaskan. Terus ke depan. Ini kegeser ke sana. Lembar kerjanya sudah semua. Di sini ada 10 nomor. Nomor 1 sampai nomor 10. Di kolom sebelah ada gambar. Gambar tentang jenis-jenis hewan. Di kolom sebelahnya ada kosakata. Kosakata nama hewan. Nah, silakan kalian baca, cari pasangan dari kosakata yang ada, kemudian cari hewan dan kata sifat yang sesuai. Jangan lupa di bagian atas tulis nama dan kelas. Ya, waktunya habis. Waktu untuk mengerjakan LKPD. Silakan cek kembali. Apakah sudah ditulis nama semuanya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan.
Ya, perhatikan dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, mari kita bahas bersama. Option A adalah kuroi usagi. Kuroi usagi dia ada di kuroi usagi artinya apa? Coba. Kuroi usagi adalah kelinci hitam. Oke. Bagian B. Bagian B adalah cisai sakana. Cisai sakana apa? Ikan kecil. C. Chairoi inu. Anjing coklat. D. Shiroi neko. Guru menampilkan video menjelaskan tentang pola kalimat. Guru menjelaskan pola kalimat, kemudian peserta didik menganalisis dan mengevaluasi pola kalimat tentang binatang peliharaan.
Guru mengarahkan peserta didik di masing-masing kelompok mengerjakan tugas membuat kalimat tentang binatang peliharaan dan bertanya jawab tentang pola kalimat yang sudah dikerjakan. Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan pola kalimat tentang binatang peliharaan. Peserta didik di masing-masing kelompok dengan pasangannya melakukan percakapan tanya jawab tentang binatang peliharaan. Peserta didik di kelompok 1 bertanya jawab tentang pola kalimat binatang peliharaan. Peserta didik di kelompok 2 bertanya jawab tentang pola kalimat binatang peliharaan. Peserta didik di kelompok 3 bertanya jawab tentang pola kalimat binatang peliharaan. Peserta didik di kelompok 4 bertanya jawab tentang pola kalimat binatang peliharaan. Guru memberikan penguatan kembali tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik, yaitu membuat kalimat tanya jawab tentang binatang peliharaan. Guru memberi apresiasi berupa pujian kepada seluruh peserta didik. Guru memberi apresiasi khusus kepada kelompok yang terbaik dalam hal keaktifan kerjasama dalam seluruh tahapan pembelajaran. Guru mempersilakan peserta didik untuk menuliskan refleksi diri dari pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Guru memberi kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini dan menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya.
Guru meminta satu orang siswa untuk memimpin doa mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Peserta didik memberi salam di akhir pembelajaran.